Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwata fid din, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pagi ini keberadaan kita di rumah Allah yang mulia ini menjadi salah satu wasilah kebaikan bagi kita di sisinya, amal yang menambah catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari salat yang kita kerjakan dan kemudian doa dan zikir yang kita lantunkan, yang kita bacakan, dan ilmu yang kita pelajari bersama menjadi amal yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan salat dan salam marilah senantiasa kita berbanyak untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya ketika kita berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, maka Allah akan memberikan 10 salawatnya kepada kita. Di mana Allah Azza wa Jal memberikan rahmatnya kepada kita. Dan semoga Allah Azza wa Jal juga memberikan kepada kita kemudahan untuk mengikuti Nabi kita alaihi salatu wassalam, karena dengan mengikutinya kita akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, serta dengan mengikuti dan mentaatinya adalah sama dengan mentaati Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Untuk semua orang yang telah berjasa kepada kita, bil khusus orang tua kita, ibu bapa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka, tinggikan derajat mereka di sisinya, dan Allah berikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitasnya. Kemudian untuk para guru, para ustadz dan murabbi kita yang telah mendidik kita, mengajarkan ilmu kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu mereka dan Allah berikan kepada mereka keturunan anak yang soleh dan soleha. Ikhwani wa akhwati fiddin, kembali kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat, sampai pada pembahasan penjelasan Syekh bin Baz rahimallahu taala tentang ma'abayani syahadati anna Muhammadar Rasulullah wa muqtadaha tasdiquhu fima akhbar. Beliau ingin menjelaskan tentang perkara yang berkaitan dengan makna yang kita lafazkan daripada Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah, di mana sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, di mana masing-masing dari syahadat itu memiliki makna. La ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Muhammadur Rasulullah artinya adalah tasdiquhu fima akhbar, ata'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, ya, wastinabu ma naha anhu wa zajar, ya, wa alla yu'bad Allah illa bima syara Allah azza wa jalla wa rasuluh. Nah, beliau ingin menjelaskan pada poin yang terakhir ini, yaitu ma'abayani syahadati anna Muhammadan Rasulullah wa muqtadaha tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara Allahu azza wa jalla wa rasuluh. Mari kita lihat poin penjelasan ini yang
dijelaskan dengan rinci oleh Ahmad At-Tawayan, di mana beliau mengatakan, ya, syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, ya, maknanya adalah bi ayyashhad lin nabi, di mana kita memberikan persaksian kepada Nabi birrisalah. Sebagaimana kita sampaikan kemarin, di antara rukun Muhammad Rasulullah al-i'tirafu birisalati. Kita meyakini tentang kerasulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu rasulun mursal minallahi azza wa jalla. Kita juga mengakui bahwa dia sebagai seorang rasul yang diutus. Wa annahu abdullah wa rasuluh. Ini yang kedua. Rukun yang kedua adalah al-i'tiqad bi'ubudiyatihi atau bi'abdihi wa rasulih. Kita meyakini bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, Rasul. Tidak boleh kita lebihkan daripada itu. Yakini dia sebagai seorang Rasul dan yakini dia sebagai seorang hamba. Syarrafahullahu birrisalah wal ubudiyah. Yang Allah muliakan beliau alaihi salatu wassalam dengan risalah kerasulan dan sebagai seorang hamba. Fahuwa sayyidul anbiya wal mursalin. Sayyid adalah, ya, tuan yang melebihi dari yang lain. Tuannya para nabi dan rasul. Artinya dia menjadi pemimpin. Wa afdulu khalqillah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hamba Allah. Itu yang kita yakini dalam hati kita. Ya, sebagai seorang rasul, ya, pemimpinnya para nabi dan rasul, sebaik-baik makhluk yang ada di muka bumi. Wa huwa sayyid waladi Adam, pemimpin anak Adam. Wa awwalu syafi', ya, dia orang yang pertama memberi syafaat. Wa awwalu man yanshaq anhul qabr, orang yang pertama nanti dibangkitkan Allah di hari kiamat. Setelah terjadi hari kiamat, maka seluruh orang meninggal dunia. Yang masih hidup meninggal dunia. Maka akan ada setelah kiamat, setelah nafkhatut tsaniyah, akan hiduplah orang. Ya, manusia dibangkitkan Allah. Pertama kali yang dibangkitkan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man yadkhulul jannah, orang yang pertama masuk surga adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ba'athahu Allahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allah utus dia sebagai pembawa kabar gembira dengan segala kebaikan-kebaikan yang telah disampaikan, dan juga sekaligus peringatan, pemberi peringatan, agar langkah kita ini terarah. Serta dia sebagai seorang da'i yang mengajak kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dengan izin Allah. Ya, semua itu adalah kita yakini pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ma min khairin illa wa dallal ummah alaihi. Tidak ada kebaikan di dalam syariat ini kecuali Nabi telah menunjukkannya kepada kita. Bahkan Nabi telah mencontohkannya kepada kita. Wala syarrin illa hadzarul ummah min. Tidak ada keburukan kecuali Nabi telah memperingatkan kita. Bayangkan. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kita taat kepada Nabi, kita akan dapat petunjuk. Kebaikan yang telah diajarkan, maka ikuti. Keburukan yang diingatkan, kita jauhi. Inilah makna Muhammad Rasulullah. Ikhwani wa akhwati fiddin. Apa makna tasdiquhu fima akhbar? Di mana kita harus membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Kata beliau, tasdiqun Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yukhbiru bihi min lawazim syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Membenarkan Nabi terhadap berita-berita yang beliau sampaikan, dan ini menjadi konsekuensi daripada kita meyakini Muhammad sebagai Rasul Allah. Fima akhbara bihi Rasul min al-akhbaril madiyah. Dari apa? Berita-berita yang masa lampau. Apa masa lampau itu? Kisah, informasi-informasi yang terjadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak kisah-kisah itu. Allah abadikan 1/3, 2/3 Al-Quran itu, ya, kisah. Dan itu masa lampau sebelum Nabi Muhammad SAW.
Kisah Nabi Adam, kisah Nabi Idris, kisah Nabi Nuh, Musa, Isa, dan seluruh nabi-nabi yang sebelum umat. Dan bahkan umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita benarkan itu. Wa min akhbari al-umam, ya, wa ma ra'a min al-ayati wal jannati wan nar. Apa yang beliau lihat, apa beliau sampaikan tentang surga dan neraka, wajib untuk kita benarkan. Wajib untuk kita benarkan. Wa bima yukhbiru bihi min khabaris sama, dari berita-berita langit, haqqun yajibu tasdiquh, adalah sebuah kebenaran yang wajib untuk kita benarkan. Wal imanu bih, yang wajib kita imani pula, walau lam yadkhul uqul, walaupun tidak masuk akal. Nah, ini dia disebutkan di sini, ya. Apapun berita yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wajib untuk kita imani walaupun tidak sampai masuk akal kita. Ada hal-hal yang di luar nalar kita, yang tidak sampai akal kita bisa memahaminya, tapi wajib untuk kita yakini dan kita imani. Dan jangan sampai kita melakukan sesuatu yang diperintahkan Nabi, tapi kita membencinya. Hati-hati, pembatal iman kita, kemana sudah kita bahas, ya. Man abghada syai'an mimma ja'a bihin nabi, yang membenci sesuatu yang dibawa Nabi, walau amila bihi, walaupun dia mengamalkan, itu bisa membatalkan syahadanya. Atau man istahza'a syai'an mimma ja'a bihin nabi, atau dia menghina, melecehkan, merendahkan sesuatu yang disampaikan Nabi. Dari pahala dan dosa disampaikan, kita kecilkan, kita anggap itu sesuatu yang remeh, itu bisa membatalkan syahadat yang sudah kita ucapkan. Wa kadzalik, beliau sebutkan, kama akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam mimma sayaqa akhir zaman min alamatis sa'ah. Apa yang beliau sampaikan nanti tentang kondisi akhir zaman, keadaan akhir zaman yang menjadi tanda-tanda terjadinya hari kiamat, wa adzabil qabr, tentang berita azab kubur, wa na'imuh, dan juga merupakan nikmat-nikmat kubur, wal ba'ats, berita tentang hari berbangkit, ba'dal maut, semua itu wajib untuk kita imani bersama, kita benarkan. Wa ahwalil akhirah, keadaan kondisi hari kiamat. Silakan buka juz 30. Itu banyak sekali berita-berita tentang kondisi hari kiamat. Wa ahwali ahli nar, berita-berita dan kondisi keadaan orang-orang penduduk neraka yang Allah azab, yang Allah berikan siksaan. Wa ahwal ahli jannah, begitu juga kondisi penduduk surga. Semua itu kita imani dengan penuh keyakinan kita, dengan penuh, ya, pembenaran dari hati kita, itu akan terjadi. Makanya di antara buah manisnya iman seseorang kepada Allah dan bahkan kepada Rasulullah SAW serta hari akhir itu, kita akan mendapatkan semangat untuk beramal, semangat untuk berbuat dan berbekal untuk hari yang pasti, untuk hari yang tidak mungkin seorang pun di hari itu bisa lari. Tidak mungkin. Maka hari itu akan terjadi. Kalaulah semua kita berfikir, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hari yang dahsyat itu, maka tidak akan kita buang waktu kita dengan sesuatu yang sia-sia. Tidak akan kita lalai dalam kehidupan ini. Tidak akan kita, ya, bermalas-malasan di dalam menjalani hari kita. Karena hari itu sangat dahsyat dan tidak ada cara untuk selamat kecuali dengan semangat yang tinggi dan perjuangan yang berat, yang besar di dunia ini. Barang siapa yang tahu dengan jauhnya perjalanan, maka dia akan bersiap-siap untuk perjalanan itu. Man arafa bu'da safar ista'adda, yang tahu jauhnya, beratnya perjalanan untuk masa depan, dia telah persiapkan mulai hari ini dengan segala apa yang ia persiapkan. Maka semua itu kita harus yakini. Wa huwa minal ghaib alladhi ittala Allahu nabiyahu alaihi salatu wassalam, dan perkara-perkara gaib yang telah Allah sampaikan kepada nabi kita, ya, wa akhbara bihi ummatah, dan dia sampaikan pula kepada umatnya, balaghan wa nushan wa syafaqah, sebagai bentuk tugas menyampaikan, sebagai bentuk nasihat kepada umat,
dan sebagai bentuk kasih sayangnya Rasulullah kepada umat ini sallallahu alaihi wasallam. Ini makna tasdiquhu fima akhbar. Adapun makna ta'atuhu fima amar, mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Nabi, ai di mana ta'atur rasuli min ta'atillah. Poin penting, ketika kita mentaati Rasul, di situ ada poin penting telah kita lakukan, bahwa setelah kita atau ketika kita mentaati Rasulullah, berarti sama kita mentaati Allah. Tidak boleh terpisah. Tak ada yang mengatakan saya taat saja kepada Allah, atau saya saja untuk pakai Al-Quran saja sebagai sumber. Hadis Nabi tidak, ini tidak bisa. Min lawazim ta'atillahi ta'atir Rasul. Wa min ta'atir Rasul, ya, di antara bentuk mentaati Rasulullah adalah bentuk konsekuensi kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu." Apa yang dibawa oleh Nabi kalian maka lakukan. "Ma amartukum min amrin fa'tu min man istata'tum." Apa yang aku perintahkan, kata Nabi, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan kesanggupan kalian. Fayajibu 'alal muslim, maka wajib bagi setiap muslim imtithala amri rasul, melaksanakan perintah Rasul. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi warril rasul idza da'akum lima yuhyikum. Pada orang-orang beriman wajib untuk taati Allah, ya, dan Rasul ketika kita dipanggil untuk melakukannya. Dan semua itu adalah ketika kita melakukan adalah kembali manfaatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala, ya, telah banyak memberikan ayat-ayatnya. Dan para sahabat Nabi yang mulia, kita lihat bentuk ketaatan mereka kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bentuk ketaatan mereka kita lihat di mana Nabi SAW, ya, ketika terjadi perpindahan kiblat, lamma hawalatil qiblah istadaru fi shalah. Ini contohnya. Kan kiblat pertama ke mana? Baitul Maqdis, Palestina. Di 2 rakaat pertama zuhur, Nabi SAW masih salat ke sana. Dan di rakaat kedua itu Nabi SAW sudah menghadap Mekah. Bayangkan itu. Dan kalau ikhwas sekalian berangkat ke Madinah, ya, dalam rangka ziarah, maka kita akan temukan Masjid Qiblatain namanya. Masjid Qiblatain tidak jauh dari Wadi Aqiq, ya, itu masjid yang memiliki 2 kiblat. Maksudnya disitulah terjadi perpindahan kiblat itu. Dulu Nabi 2 rakaat pertama salat menghadap Palestina, ketika ada ayat yang turun perpindahan kiblat, Nabi berpindah 2 rakaat keduanya menghadap ke Ka'bah al-Musyarrafah. Contoh lain, ketika Nabi mengatakan la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah, tidaklah salat kalian di asar kecuali di Bani Quraidah, jelas perintahnya. Maka lam yusalli ba'duhum al-asr illa ba'dal maghrib, karena ini perintah Nabi, ya, bahwa tidaklah salat kalian asar kecuali di Bani Quraidah, sehingga ada sahabat yang salat asar setelah salat maghrib di Bani Quraidah. Fa ta'atur rasul hidayah, mentaati Allah Rasulullah SAW adalah sebagai bentuk hidayah, petunjuk. Allah katakan, wa in tuti'uhu tahtadu, jika kalian taat kepadanya kalian dapat petunjuk. Jadi kalau ingin dapat petunjuk, jalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ata'a ar-rasula falahul falah wal fawza fil akhirah. Yang mentaati Rasul mendapatkan kemenangan, kesuksesan di akhirat kelak. Allah katakan, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Mukmin yang senantiasa mengatakan apa yang disampaikan, yang dikatakan Allah dan Rasul, ya, kemudian dihidupkan, diamalkan dalam kesehariannya dengan mengatakan sami'na wa ata'na, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqih fa ulaika humul faizun. Yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasul dan takut kepadanya serta bertakwa kepada Allah,
mereka itulah orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Ketika kita mentaati Rasulullah SAW, maka kita mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberuntungan. Dan ini yang kita cari. Ikhwani wa akhwati fiddin. Apa makna wajtinabu ma nahaa anhu wa zajar? Yaitu kita menjauhkan apa yang dilarang dan cegah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Artinya seperti mana yang Allah sebutkan, wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Rasul kalian maka tinggalkan. Segalanya tinggalkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang kalian tinggalkan itu, kata Nabi. Tinggalkan semuanya. Fayajibu 'alal muslim istinab ma nahaa anhu wa Rasulullah. Wajib bagi setiap muslim meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul. Fakullu ma zajara anhu Rasul wa nahaa anhu fa fi syarr wal fitnah. Seluruh apa yang dicegah, seluruh apa yang tidak disukai Nabi, kita tinggalkan. Dari bentuk kejahatan, dari bentuk fitnah, yajibu tarkuhu wal ibtiadu an, wajib ditinggalkan dan wajib kita jauhi. Ya, maka inilah yang harus kita, seperti mana Rasulullah SAW melarang para sahabat di saat turunnya ayat khamar, para sahabat langsung tinggalkan. Khamar haram, sudah. Padahal itu yang menjadi kebiasaan mereka sehari-hari. Itu wajib ditinggalkan langsung. Belumlah saat ini saya belum sanggup, gitu kan. Ketika misal berbicara tentang riba hari ini, gitu kan, bekerja di tempat yang riba dan hasilnya riba, gitu kan, maka saat diingatkan tentang itu, ya sudah, tawakal ala Allah, berazam, tinggalkan, mintalah pertolongan kepada Allah, Allah akan berikan jalan. Terkadang subhanallah, ya kan, Islam juga tidak memberikan kepada kita, menyuruh untuk langsung-langsung, gitu kan. Banyak dalihnya. Islam ya juga menyuruh kita untuk mempersiapkan kehidupan. Ya, oke, saya masih coba 1 tahun lagi sebagai bentuk bekal kita. Setahun enak, 2 tahun tambah enak, 3 tahun apalagi, dan seterusnya, sehingga menikmati pekerjaannya, sehingga menikmati dan tidak mau lagi, apalagi nanti ditambah dengan bonus-bonus, ditambah dengan fasilitas rumah, kendaraan, liburan, kesehatan, biaya anak sekolah dan sebagainya. Itu semua bunga-bunga dari riba yang kemudian adalah akan menyengsarakannya di hari kiamat kelak. Mukmin sejati ketika diingatkan tentang sebuah keburukan, maka cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Ikhwani wa akhwati fiddin, ini yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan langsung. Kemudian wa alla yu'badallah illa bima syara'. Ini hal yang sangat penting di dalam memaknai Muhammad Rasulullah, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Hal ini artinya apa? Syartul mutaba'ati lirrasul fil amal min syuruti qabulil amal. Mengikuti Rasulullah di dalam beramal adalah syarat diterimanya amal. Ini mesti kita fahami betul. Tidak akan diterima amal kita oleh Allah, lelah pun, capek pun kita misalnya, habis pun uang kita begitu banyak untuk melakukan itu, tapi tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan diterima amal kita. Fala yakuna al-amalu salihan wala hasanan hatta yakuna sawaban ala sunnati Rasul. Tidak akan menjadi amalan itu amalan yang saleh, amalan yang baik, sampai amal itu benar-benar mengikuti Rasulullah SAW. Bayangkan, ini kaidah dalam beragama, kaidah dalam beramal. Qala sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hafal di sini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hafal baik-baik di sini, pegang baik-baik dan amalkan. Yang beramal di dalam agama ini tidak atas perintah kami, kata Rasul, tertolak. Jelas hadisnya. Kalau beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi, jangan kerjakan yang tidak diperintahkan. Dalam riwayat yang lain, ya, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah.
Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Sesungguhnya setiap yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Kita bicara dalam bab agama ini ya, bukan dalam urusan dunia. Jangan dipahami ini dalam urusan duniawi, tapi dalam urusan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ikhwani ukhwati fiddin, fal bid'ah hadmud lid-din wa imadatun lis-sunnah. Bid'ah itu mematikan, menghancurkan agama dan mematikan sunnah. Bayangkan. Al-bid'ah hadmun lid-din, menghancurkan bangunan agama kita yang telah Allah berikan kepada kita. Wa imadatun lis-sunnah, dan mematikan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wattiba'un lisyaitan, dan itu mengikuti syaitan. Wa isyanul lirrahman, bid'ah itu adalah mendurhakai Allah yang Maha Rahman. Wa ahlul bid'ah yuzayyan lahumus syaitan, orang-orang pelaku bid'ah itu diperindah oleh syaitan. Apa a'malahum, amal-amal mereka. Wa fil ghalib la yuwaffaquna lit-taubah, pada umumnya para pelaku bid'ah, kata Syekh, tidak mendapatkan taufik untuk bertaubat. Kenapa? Karena ahlul bid'ah biasa ketika diingatkan dia merasa benar. Orang pelaku bid'ah itu kalau diingatkan sulit menerima. Apa sebab? Dia merasa benar. Orang merasa benar tentu tidak mau merubah. Tapi ahlul maksiyah, pelaku maksiat yang melakukan dengan kejahilan, kebodohan, nggak tahu dia, maka ini mudah diingatkan, mudah disentuh hatinya. Kenapa? Karena dia melakukan tidak ada ilmu. Tapi kalau orang bid'ah itu diingatkan, dia tidak terima karena merasa benar. Orang merasa benar itu sulit untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Anas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, "Innallaha hajaza taubah an kulli sahibi bid'ah." Rawahu Ibn Abi Asim wa huwa sahih. Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan hajiz, ya, rintangan, halangan bertaubat bagi para pelaku bid'ah. Di sini letaknya. Karena mereka ini merasa benar dan tidak mau untuk berubah. Kita sodorkan dalil Al-Quran, kita sodorkan hadis Nabi, kita sampaikan pemahaman yang benar tentang ini adalah disampaikan oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in. Tak terima. Ada ustadz kami yang bilang begini katanya. Ada satu orang dari tabi'in yang ngomong begini. Ulama kami ngomong begini. Ikhwan ikhwati fiddin, agama bukan semau kita. Agama bukan sesuai dengan selera kita saja. Agama ada dasar-dasarnya yang mesti kita pegang bersama. Wal wajib 'alal muslim iltizamu bi sunnati Rasul sallallahu. Wajib bagi setiap muslim iltizam, berpegang teguh ya dengan sunnah Nabi SAW, wattibaiha wa tarkil muhdatsat, mengikutinya serta meninggalkan perkara-perkara yang baru, yang bid'ah maksudnya, yang diada-adakan di sini. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah apa yang sudah dicontohkan, jangan kalian buat perkara-perkara yang baru, itu sudah cukup bagi kalian. Jelas? Kita akhiri pertemuan kita dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud ini, ya, sebagaimana beliau katakan, saya ulangi, catat baik-baik dan pahami baik-baik. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti apa yang sudah dicontohkan kepada kalian, apa yang telah diajarkan kepada kalian, jangan kalian buat perkara baru dalam agama. Sungguh dengan mengikuti mereka sudah cukup, agama ini sempurna, sudah cukup bagi kita. Kalau kita tambah-tambah berarti ada indikasi kita mengatakan agama ini belum cukup. Wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk ittiba kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beribadah sesuai dengan syariat yang mulia ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.